acara TV, jadi penonton bayaran gitu-gitu. Itu dulu kita pernah dapat uangnya tuh dari situ juga dengan mengajak mahasiswa kampus Telkom itu untuk menonton acara di sana. Kami di internal itu punya apa ya, inside jokes lah. Istilahnya kalau Thailand negara pariwisata punya Agoda, Cina negara manufaktur punya Alibaba, Indonesia negara maritim punya Aruna. Perkenalkan, nama saya Utari Oktavianti. Saya alumni dari MBTI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom tahun angkatan 2011. Saya adalah co-founder dan Chief Sustainability Officer di Aruna. Nama saya Farid Nova Aslam, angkatan MBTI tahun 2011. Saat ini posisi sebagai co-founder and CEO dari PT Aruna Jaya Nuswantara. Salam kenal, saya Indra K. Fadlilah, biasa dipanggil Daka, lulusan dari Telkom University, MBTI angkatan 2011. Kesibukan sekarang, saya menjabat sebagai Direktur Operasional di PT Aruna Jaya Nuswantara. Awal mula masuk ke bisnis teknologi perikanan ini karena didasari oleh latar belakang pendidikan. Di MBTI kami belajar bagaimana mendirikan bisnis yang berbasis teknologi. Dan yang kedua dari latar belakang pendiri juga yang berasal dari sektor perikanan. Mbak Utari dan Mas Indraka, salah satu pendiri yang lain juga memang tinggal dan mempunyai relasi di pesisir yang ada di wilayah Indonesia. Di sana itu memang saya bertemu dengan dua co-founder Aruna yang juga teman sekelas. Di sana kami bertiga melakukan diskusi dan banyak brainstorming tentang bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan di perikanan. Kebetulan kalau saya sendiri berasal dari Balikpapan, Kalimantan Timur, yang mana di situ banyak nelayan yang memang kesulitan mencari akses pasar. Sehingga saat itu kebetulan ada kompetisi yang diadakan di Bandung Technopark. Kami bersama co-founder mendaftarkan ide kami untuk menciptakan semacam platform jual beli hasil laut yang mengintegrasikan dari hasil nelayan kepada pasar. Latar belakang saya, memang keluarga besar itu asli dari pesisir, sama seperti Mbak Utari. Waktu itu juga brainstorming bareng, dan akhirnya memilih untuk kita coba untuk membuka bisnis yang basisnya itu di industri perikanan. Jalanannya kita mulai sebagai mahasiswa. Tahun akhir waktu itu kita mempunyai rencana untuk membangun bisnis bersama setelah lulus. Jadi kita mulai validasi ide bisnis kita ke berbagai macam perlombaan bisnis, kompetisi bisnis mahasiswa di berbagai kampus dan juga beberapa kompetisi skala nasional. Saat itu bisnis kita kebetulan juga memenangkan beberapa kompetisi yang menjadi modal dasar kita untuk jadi tahap awal merancang ide Aruna menjadi nyata seperti itu. Kami memilih perikanan, padahal jurusan kami mungkin saat itu teknologi, yaitu karena perikanan ini salah satu industri yang kurang diperhatikan. Sementara Indonesia adalah 70%-nya terdiri dari lautan. Jadi 3/4 wilayah Indonesia itu lautan, ada 4 juta, 3-4 juta nelayan di Indonesia yang mereka menggantungkan ekonomi atau pendapatan mereka dari hasil laut gitu. Tapi industri ini itu adalah industri yang paling tertinggal dari aspek teknologi jika dibandingkan dengan industri-industri lainnya. Memilih menjadi entrepreneur ini sudah merupakan cita-cita, tapi waktu itu belum tahu ingin menjadi entrepreneur di bidang apa. Ini dikarenakan sejak kecil memang orang tua saya juga pedagang gitu, jadi mungkin berawal dari situ. Telkom University juga sepertinya ekosistemnya terutama di MBTI itu mendukung kita supaya bisa menjadi entrepreneur, karena banyak sekali tugas-tugas kewirausahaan atau UKM-UKM yang kita ikuti di kampus itu juga mendorong untuk kita menjadi seorang entrepreneur gitu. Impian itu bertemu dengan opportunity yang ada di Telkom University, ditambah dengan teman sekelas yang juga punya passion yang sama, akhirnya terwujudlah untuk bisa memulai menjadi entrepreneur. Memang ada rencana ketika lulus karirnya ingin menjadi entrepreneur. Itu kenapa mengambil jurusan manajemen bisnis telekomunikasi dan informatika, dan untuk bidangnya sendiri ya baru dieksplorasi ketika masa kuliah. Saat itu mencari masalah apa yang memang sangat membutuhkan solusi yang ada saat ini di Indonesia, seperti apa yang relate dengan keunggulan Indonesia secara negara seperti itu. Jadi memang awalnya saya sudah terbiasa jadi entrepreneur, dan kebetulan bertemu juga dengan Mas Farid dan Mbak Utari. Dan seperjalanan waktu ini akhirnya merasa kecocokan saya di entrepreneur semakin kuat gitu ya. Akhirnya sampai sekarang gitu berjalan. Dukungan paling utama dalam merintis usaha ini, keluarga pasti menjadi supporter nomor satu ya. Ketika keluarga tidak mengizinkan untuk
menjadi entrepreneur sepertinya jalannya akan sulit gitu. Tapi beruntungnya di saya keluarga cukup suportif, baik orang tua maupun suami terus mendorong untuk bisa wujudkan cita-cita Aruna. Tapi yang kedua terpenting adalah co-founder menurut saya. Jadi di dalam lika-liku menjadi entrepreneur, memiliki co-founder yang cukup solid itu menjadi salah satu kunci untuk bisa memotivasi dan menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi selama menjadi entrepreneur. Dukungan keluarga dan orang terdekat itu sangat penting karena membantu kita untuk fokus untuk menjalani bisnis juga, dan keluarga menyerahkan kepada kami semua untuk memilih jalur yang kami memang inginkan selama memang bertanggung jawab seperti itu. Jadi dukungan dari keluarga terutama dari sisi support supaya kita tetap bisa fokus menjalankan bisnis ini sangat-sangat berarti sih buat kita juga. Karena kan masa-masa ngerintis ini yang memang banyak challenge, banyak yang hal-hal yang belum kita bisa tahu ya yang kedepannya seperti apa, dan itu support paling utama adalah dari lingkaran pertama yaitu keluarga. Tantangannya adalah membuat banyak orang percaya bahwa industri perikanan ini adalah industri yang menarik jika dikombinasikan dengan teknologi. Kemudian tantangan kedua adalah saat menjalankan atau mengembangkan perusahaan itu sendiri. Ketika perusahaan bertumbuh dari perusahaan kecil menjadi perusahaan besar, ada tantangan scale up di mana kita harus juga mengubah ritme organisasi, mengubah bagaimana cara kita memimpin, dan juga mengubah inovasi-inovasi yang ada supaya terus sesuai dengan permintaan pasar maupun permintaan investor. Disitulah yang menjadi tantangan kami, dan bagaimana saya kemudian para co-founder menyelesaikan permasalahan itu tentunya dengan banyak melakukan diskusi, kemudian kami juga mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada, tentunya juga berdiskusi dengan mungkin komisaris atau mentor-mentor yang ada di Aruna itu sendiri. Terkait dengan mengelola sumber daya manusia dan juga hubungan dengan berbagai pihak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga waktu itu solusinya adalah memang membuka ruang komunikasi di awal yang intens, di mana kita juga berbicara dengan orang-orang yang berpengaruh di desa tersebut dengan menyampaikan niat dan tujuan kita untuk berbisnis dengan cara-cara yang beretika baik untuk lingkungan maupun untuk masyarakat sekitar. Jadi rata-rata memang masalah yang dihadapi adalah keanekaragaman, keberagaman budaya, dan juga karakter yang membuat kita harus lebih banyak untuk berkomunikasi dan menyampaikan niat baik kita dengan sebaik-baiknya, Mas. Tantangan terbesar banyak, terutama dari internal. Jadi untuk membangun tim, lalu mengontrol tim yang ada gitu. Apalagi Aruna ini juga tersebar di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Untungnya di kami karena dari awal banget masuk kuliah di Telkom University udah satu kelas, dan kebetulan juga satu kelompok terus-menerus gitu ya dari setiap tugas atau apapun, sehingga ritme kerja sudah terbentuk duluan. Ketika kita membentuk usaha itu jadi lebih mudah karena udah tahu pembagian tugas masing-masing. Jadi menurut saya ini cerita di balik layar yang nggak banyak diketahui, karena kita sudah bisa membagi peran lebih dulu bahkan sebelum kita memulai Aruna itu sendiri. Pelajaran paling penting lagi-lagi dari segala inovasi yang kita lakukan, melihat kebutuhan market. Yang kedua, dari sisi kesiapan pihak yang memang akan menjadi mitra utama kita. Terus yang kedua juga di sisi tadi pembelajaran di Aruna ketika bicara dengan berbagai macam culture, budaya, wilayah dari Aceh sampai Papua, itu juga gak serta-merta teknologi itu bisa menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Mungkin dengan adanya sistem yang kita coba mulai bangun, dan itu pun learning by doing gitu. Jadi akhirnya ada beberapa kali trial error, sampai akhirnya kita membentuk beberapa sistem termasuk SOP, dan juga khususnya yang di bagian HRD ya, terutama untuk mengatur bagaimana cara mengontrol tim yang memang tersebar gitu di seluruh Indonesia. Pelajaran yang paling penting itu mindset kali ya. Yang paling penting buat kita itu adalah udah tahu visinya dan melakukan apa yang kita percaya itu benar, karena pada akhirnya ketika kita membangun bisnis, yang tahu visi perusahaan ingin bawa kemana itu adalah co-foundernya itu sendiri. Jadi penting untuk percaya diri tapi juga tetap realistis dengan semua potensi atau dinamika yang ada. Jangan terlalu banyak memilih visi kemudian akhirnya tidak fokus, tapi fokus kepada apa yang betul-betul kita yakini adalah cara terbaik untuk mencapai visi dari bisnis itu sendiri. Rata-rata memang masalah yang dihadapi adalah keanekaragaman, keberagaman budaya, dan juga karakter yang membuat kita harus lebih banyak untuk berkomunikasi dan menyampaikan niat baik kita dengan sebaik-baiknya. Hal yang menurut saya paling penting di balik layar itu adalah satu visinya dari 3 founder ini gitu, dan kekompakan dari 3 founders ini gitu, dan itu yang ditemukan saat awal kita membangun Aruna gitu. Kalau kami di internal itu punya inside jokes lah. Kadang-kadang kalau kami lagi menghadapi satu masalah di organisasi,
Contoh misalnya ada masalah tentang human resource gitu. Nanti kami akan menyebut, oh iya dulu kita diajarin ini nih sama Pak Anton, dosen kami human resource gitu. Ternyata apa yang kami pelajari di MBTI ya itu saat itu memang sangat relate dengan apa yang kami kerjakan sekarang di dunia bisnis gitu. Saya mengambil konsentrasi manajemen di Slokten. Salah satu dosen yang aktif saat itu yaitu Prof. Andri, mengajar berbagai macam mata kuliah yang terkait dengan big data, analytics, social analytics dan lain sebagainya, di mana saat itu saya juga mempelajari coding atau programming di kelas itu gitu, yang mana saat itu untuk mahasiswa ekonomi belajar programming mungkin satu hal yang dirasa di luar dari hal yang seharusnya mereka lakukan gitu. Tapi itu yang ya akhirnya bermanfaat untuk saya ketika mendirikan Aruna ini, karena waktu juga kita mengikuti kompetisi hackathon atau programming nasional yang memenangkannya, karena memang salah satunya ada dasar yang diajari atau dipelajari ketika masa kuliah tadi gitu. Yang paling penting pantang menyerah, karena ya itu di entrepreneur sih kayaknya kalau bicara gagal lebih banyak gagalnya, kayak teori iceberg gitu. Mungkin kita lihatnya mungkin gunung esnya aja gitu, tapi di bawahnya banyak sekali proses yang ibaratnya painful ya gitu bagi bagi entrepreneur gitu. Jadi ya kuncinya memang benar-benar pantang menyerah kayak gitu. Jadi sebenarnya organisasi UKM ya yang diikuti oleh mahasiswa itu sangat berguna. Tapi yang kedua menurut saya yang paling penting adalah karena di TELU itu ada Bandung Technopark. Menurut saya itu sebuah nilai plus karena nggak banyak universitas yang punya Technopark di dalam kampusnya, dan di TELU itu dengan adanya Bandung Technopark, di sanalah awal mulanya Aruna itu bisa eksplorasi, kami punya potensi hingga saat ini. Jadi waktu itu juga Aruna sendiri memvalidasi idenya di inkubasi bisnis juga oleh fasilitas kampus ini yang memang dikelola oleh Bandung Technopark ini. Kita salah satu juga startup yang dibina juga, dibimbing oleh Bandung Technopark. Harusnya anak-anak SMA masa sekarang ya mungkin istilahnya kayak Gen Z atau Gen Alpha ya sudah lebih aware dengan adanya di internet. Mungkin kebanyakan dari mereka sejak usia SMA pasti sudah tahu sebenarnya saya mau jadi seperti ini nih di masa yang akan datang. Menurut saya di Telkom University itu adalah tempat di mana kita itu bisa diasah kemampuannya sampai sangat tajam, sehingga ketika kita bahkan sebelum lulus dari sana kita itu sudah punya bekal ataupun ilmu-ilmu yang akan terus kepakai bahkan setelah 5-10 tahun lulus dari sana gitu. Yang kedua juga di Telkom University ini memberikan keleluasaan untuk kita untuk bisa bukan hanya kuliah itu sekedar kuliah gitu. Di MBTI itu satu-satunya jurusan yang ada di Indonesia yang mengajarkan bisnis yang terfokus ke teknologi informatika. Jadi saya bisa bilang Telkom itu salah satu kampus yang progresif dan mengikuti perkembangan zaman yang ada saat itu. Itu salah satu juga yang memang menjadi pembeda dengan kampus yang lain. Teman-teman, adik-adik yang mau cari tempat kuliah, mungkin salah satunya di Telkom University ini yang recommended ya gitu, karena fasilitas yang ada utamanya bukan terkait masalah akademiknya, non akademiknya pun wadahnya sangat banyak untuk teman-teman semua kayak gitu, dan ini yang sangat bermanfaat untuk nanti setelah pasca kuliah nantinya. Di Aruna itu kita punya misi menjadikan laut sebagai sumber kehidupan yang lebih baik untuk semua, atau kita sebutnya laut untuk semua gitu. Kita ingin menjadi perusahaan maritim terbesar gitu, bukan cuma di Indonesia tapi membawa nama Indonesia ke dunia gitu. Dan itu yang kami sedang coba lakukan saat ini dengan mengintegrasikan Aruna gitu sebagai platform yang mengintegrasikan nelayan ke market. Kita punya mimpi ya bagaimana industri kelautan dan perikanan di Indonesia atau maritim secara general itu bisa memberikan kontribusi yang maksimum untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita punya misi untuk menjadikan laut sebagai sumber mata pencaharian untuk semua gitu. Jadi nggak cuma bermanfaat untuk masyarakatnya, untuk pebisnis, tapi juga untuk lingkungan. Kedua juga ya kita mau menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim dunia lah, yang kedepannya kita harapkan Indonesia punya kontribusi signifikan di dunia melalui sektor maritim, dan Aruna sendiri bisa menjadi salah satu atau kedepannya menjadi perusahaan yang besar di sektor ini yang mendukung perkembangan Indonesia di sektor kemaritiman ini. Misi utama Aruna atau visi utama Aruna ya, making the sea a better livelihood for all. Jadi laut untuk semua ini bisa kita capai karena utamanya kita pengen menyambungkan nelayan seluruh Indonesia ke market global. Dan berharap istilahnya kalau Thailand negara pariwisata punya Agoda, Cina negara manufaktur punya
Alibaba, Indonesia negara maritim punya Aruna. Menurut saya sekarang kemampuannya itu tidak cuma mengandalkan pembelajaran di kampus juga, tapi sering-sering berkoneksi juga atau menggali informasi lebih dari dosen yang ada juga dan juga lingkungan luar. Jadi kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi itu menjadi yang penting menurut saya, mau jadi yang karir apapun maupun jadi karyawan atau entrepreneurship seperti itu. Untuk Telkom University terus berjaya memberikan kontribusi untuk masyarakat Indonesia. Saya bangga menjadi mahasiswa kampus Telkom University yang saat ini mungkin menjadi salah satu kampus swasta favorit juga di Indonesia seperti itu. Untuk kampus sebetulnya harapannya bisa mewadahi teman-teman yang ingin menjadi entrepreneur khususnya bagi lulusan Telkom University. Temukan sesuatu yang memang kalian yakini untuk lakukan, dan ketika sudah memutuskan menjadi entrepreneur, yakini bahwa ini memang bukan perjalanan yang mudah. Selesai dari kuliah itu bukan akhir dari segalanya, justru adalah awal baru untuk memulai langkah yang baru gitu.